Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bahan pakan, tugas mata kuliah bahan pakan dan nutrisi ternak, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Hari ini kita dari kelompok 2 akan membahas salah satu bahan pakan yang sangat familiar dan mudah ditemukan di pedesaan, yaitu dedak padi. Dedak padi berasal dari tanaman Oryza sativa atau yang biasa kita kenal sebagai padi. Dedak padi merupakan hasil samping dari proses penggilingan gabah menjadi beras. Dedak padi terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, aleuron, yang kedua, endosperm bagian luar, dan yang ketiga, sisa-sisa kulit ari. Umumnya, dedak padi dikenal menjadi 2 jenis. Yang pertama, dedak halus atau yang biasa kita kenal sebagai bekatul dengan ciri-ciri berwarna cerah dan bertekstur halus. Dan yang kedua, dedak kasar yang memiliki sekam yang lebih banyak daripada dedak halus. Ciri-cirinya berwarna lebih gelap dan bertekstur seperti serat kasar. Dedak padi termasuk pakan ternak sumber energi. Tapi dedak padi juga memiliki protein dengan jumlah sedang. Selain itu, dedak padi juga memiliki nutrisi yang cukup lengkap, sehingga seringkali dimanfaatkan sebagai pelengkap formulasi untuk pakan ternak, baik pakan ternak ruminansia maupun pakan ternak unggas. Nah, dedak padi ini memiliki kandungan nutrisi. Yang pertama ada energi metabolisme yang sebesar 2000 sampai 2500 kilokalori. Setelah itu, dedak padi ini juga mengandung protein kasar sebesar 12 hingga 15%. Lalu ada serat kasar yang jumlahnya sekitar 11 sampai 15%. Lalu ada kandungan lemak kasar sebesar 10%. Nah, perlu diketahui juga dedak padi ini memiliki kandungan anti nutrisi, yaitu asam fitat. Asam fitat ini dapat mengikat mineral penting di dalam tubuh ternak seperti kalsium, fosfor, dan seng. Selain itu, jika dedak padi ditempatkan di tempat yang tidak baik akan menyebabkan tumbuhnya jamur yang menyebabkan mikotoksin pada tubuh ternak, sehingga ternak dapat sakit. Mungkin teman-teman belum tahu nih kalau dedak padi itu ada batas penggunaannya. Batas penggunaan dedak dalam ransum itu harus disesuaikan dengan jenis dan sistem pencernaan pada ternak. Pada ternak unggas seperti ayam broiler, maksimal penggunaannya adalah sekitar 10 hingga 15% dari total ransum. Jumlah yang lebih tinggi akan menyebabkan gangguan kecernaan pada ternak karena tingginya serat. Sedangkan pada ternak ruminansia, contohnya pada sapi dan kambing, penggunaannya bisa jauh lebih tinggi, bahkan hingga 30%, karena mikroba rumen mampu mencerna serat kasar dengan lebih efektif. Pada ikan atau hewan monogastrик lainnya, penggunaan dedak sangat terbatas karena sistem pencernaan mereka kurang optimal untuk mencerna serat kasar. Untuk contohnya, di peternakan ayam petelur skala rumahan, dedak padi sering dicampurkan dalam pakan buatan untuk menurunkan biaya. Namun, porsi harus dikontrol agar tidak menurunkan produksi telur. Pengolahan bahan pakan. Karena dedak padi mudah rusak, maka pengolahannya itu sangat penting. Ini tuh tips cara agar pengolahan dedak padi itu yang baik dan benar. Pertama, simpanlah dedak di tempat yang kering dan teduh dan berventilasi baik. Kedua, gunakan wadah tertutup agar tidak mudah menyerap kelembapan udara. 3. Hindari penyimpanan terlalu lama karena si lemak itu di dalam dedak biasanya tengik dan menurunkan kualitas pakan. Nah, biasanya beberapa peternak melakukan fermentasi dedak menggunakan ragi atau mikroba tertentu untuk meningkatkan pencernaan dan mengurangi kualitas kadar nutrisi. Berapa sih harga dedak padi? Harga dedak padi itu sangat beragam dan bervariasi tergantung pada musim panennya, lokasi, dan kualitasnya. Biasanya itu dedak kasar bisa sampai 2.500 hingga 3.500 per kilogramnya. Sementara itu, dedak halusnya tuh bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 per kilogramnya. Dedak sendiri tergolong bahan pakan yang sangat murah dan ekonomis. Namun tetap perlu dikombinasikan dengan bahan pakan lain agar ransum seimbang.
Oke teman-teman, selain keunggulannya dalam pakan ternak dasar atau secara langsung diberikan, saat ini petani dan peternak pun memanfaatkan bekatul atau dedak padi sebagai efisiensi inovasi untuk pakan dan juga bidang pertanian lainnya. Saat ini peternakan menggunakan formulasi dedak padi dengan M4 untuk peternakan, supaya apa? Kandungan mikroba dalam dedak padi ini bisa mengawetkan dan juga menambah formulasi kandungan protein dalam pakan yang diberikan dari dedak padi. Selain itu juga, selain tambahan formulasi 4, dedak padi pun dapat diolah menjadi pakan untuk BSF atau lalat black soldier fly. Dedak padi ini memiliki kandungan gula yang cukup tinggi dan kandungan gula sederhana yang lumayan banyak, sehingga dirasa cukup ideal untuk diberikan kepada lalat BSF. Mengingat lama penyimpanan dedak padi yang biasanya kuat sampai kurang lebih 2 minggu, sehingga hal ini guna untuk mengefisienkan dedak padi supaya lebih ideal lagi. Dan terakhir, mungkin jarang didengar juga, dedak padi atau bekatul bisa dimanfaatkan sebagai rice brown oil atau minyak bekatul. Nah, karena mungkin bekatulnya adalah bahan kering, sehingga minyak yang pun cukup sedikit dan harganya pun lumayan mahal. Namun kandungan vitamin E dalam minyak bekatul lumayan tinggi untuk kekebalan hewan ternak. Nah, itu mungkin inovasi yang kami dapatkan dalam bekatul ini, yaitu untuk pakan ditambah M4, lalu untuk pakan BSF atau black soldier fly, dan juga terakhir bekatul dapat dijadikan sebagai minyak brand rice oil atau minyak bekatul. Itulah penjelasan lengkap yang dapat kami sampaikan. Kami telah membahas mulai dari nama ilmiah, kandungan nutrisinya, penggunaan bahan pakan sebagai ransum. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengelola ransum yang baik, efisien, dan bergizi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.